Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke saya, Ferdinand Alfariji. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kriptografi klasik. Nah, kalian pernah nggak sih dengar apa itu kriptografi? Sebenarnya kriptografi itu adalah seni dan ilmu untuk menjaga kerahasiaan informasi. Tujuannya itu supaya pesan atau data hanya bisa dibaca oleh yang berhak. Nah, kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kriptos, yang artinya tersembunyi, dan graphen berarti itu menulis. Jadi secara harfiah kriptografi berarti menulis secara tersembunyi. Konsep dasarnya adalah mengubah pesan asli atau plain text menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca, acak, atau yang disebut ciphertext. Nah, ciphertext ini menggunakan rumus atau kunci tertentu. Dan untuk membaca kembali pesannya, kita perlu melakukan proses sebaliknya. Jadi, plain text ke ciphertext ada sebuah prosesnya, dan ciphertext ke plain text itu ada prosesnya juga. Nah, di era modern, kriptografi digunakan banyak hal, seperti enkripsi pesan WhatsApp, kayak seperti WhatsApp kalian itu pasti ada bacaannya, pesan ini terenkripsi end to end, contohnya gitu, transaksi online, bahkan tanda tangan digital. Tapi sebelum semua itu, dunia sudah mengenal kriptografi klasik yang menjadi fondasi dari sistem keamanan digital seperti saat ini. Nah, dari zaman dulu tuh memang sudah ada, guys. Dari zaman perang lah, abad keberapa, digunain itu pas perang dunia kedua kalau nggak salah ya. Coba browsing aja. Nah, kriptografi klasik, kita masuk ke pengertian kriptografi klasik. Kriptografi klasik ini adalah bentuk awal dari kriptografi yang digunakan sebelum komputer ditemukan. Biasanya dilakukan secara manual menggunakan huruf, simbol, atau angka. Tujuannya sama seperti sekarang, menjaga pesan atau rahasia. Tapi cara kerjanya jauh lebih sederhana. Teknik utama yang digunakan adalah substitusi dan transposisi. Substitusi menggunakan huruf dengan huruf lain, sedangkan transposisi menukar huruf dalam pesan. Nah, ada beberapa contoh terkenal dari kriptografi klasik, antara lain yang pertama itu Caesar Cipher atau Julius Caesar ya. Nah, digunakan oleh Julius Caesar ini untuk mengirim pesan rahasia kepada tentaranya pada saat itu. Huruf-huruf dalam pesan digeser beberapa posisi dalam alfabet. Misalnya kalau digeser 3 huruf seperti A, menggeser ke 3 huruf berarti ke D, dan B jadi E, dan seterusnya. Jadi sebuah pergeseran teks dengan key-nya sendiri, seperti misalnya key-nya 3, dia geser 3 gitu. Nah, yang kedua itu ada Wegener Cipher, menggunakan kata kunci untuk menentukan pola pergeseran huruf yang berbeda-beda. Misalnya dengan kunci key, setiap huruf digeser sesuai urutan huruf dalam kata kunci itu. Teknik ini dianggap sangat aman pada zamannya. Nah, yang ketiga ada Playfair Cipher. Ini menggunakan tabel huruf 5x5 untuk mengenkripsi pasangan huruf. Digunakan oleh militer Inggris saat Perang Dunia Pertama karena sulit dipecahkan secara manual. Nah, ada juga kelemahan kriptografi klasik. Meskipun hebat pada masanya, tapi kriptografi klasik ini punya kelemahan besar. Dengan teknik analisis frekuensi, yaitu menghitung seberapa sering huruf muncul, pesan bisa dipecahkan. Misalnya dalam bahasa Inggris huruf E sering muncul, sehingga bisa ditebak polanya. Nah, karena alasan itu, muncul kebutuhan akan kriptografi yang lebih kuat dan otomatis. Jadi perkembangan zaman lah, yang akhirnya melahirkan kriptografi modern berbasis komputer dan algoritma matematis. Nah, jadi kriptografi klasik ini adalah fondasi awal dari sistem keamanan digital yang digunakan sekarang. Meskipun tekniknya sederhana, ide dasarnya tetap sama,
melindungi pesan agar tetap rahasia dengan memahami sejarahnya. Nah, kita jadi lebih menghargai pentingnya informasi dunia modern. Oke, mungkin cukup itu saja yang saya tahu dari penjelasan kriptografi klasik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.